Ya enggak gitu juga, Cuk. Halo guys, so it's me Alin again and welcome to my video. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang efek stres bagi wanita. Nggak apa-apa, itu kan yang bikin viral. Kalau perlu dibuka aja sekalian. Oke guys, balik lagi ke topik. Jadi kali ini kita bakal share cewek itu kalau dia stres akan berakibat apa aja, dan efek-efek stres itu sangat mengganggu banget bagi wanita. Nah, gangguan-gangguan itu bisa membuat satu, kita mungkin menjadi nggak nyaman, nggak bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar kita dengan baik dan lain sebagainya. Itu sangat berefek banget. Dan berikut saya akan membagikan dan share ke kalian hal-hal apa saja yang nantinya akan berdampak pada tubuh wanita. Oke guys, yang pertama-tama untuk stres sendiri itu tuh sebenarnya bukan hanya kita itu terlalu berpikir atau kepikiran sesuatu apapun itu terlalu berlebihan, bukan hanya itu, tapi stres itu juga terjadi pada badan kita. Jadi kalau kita kecapean, kita kurang tidur, dan kita nggak maksimal untuk nutrisi yang kita dapat dan makanannya, itu bisa membuat badan kita itu menjadi stres. Contoh atau ciri-ciri badan kita stres itu bisa jadi waktu kita tidur dan bangun tidur itu kita masih ngerasa capek, atau badan kita itu nggak ngerasa seger tapi masih masih kerasa loyo, dan kita itu kayak ibarat HP kalau di charge itu nggak penuh dan baterainya itu mungkin penuh tapi ketika dipakai itu bisa langsung drop low lagi. Jadi yang pertama-tama bagi wanita itu kalau semisal kita stres, itu yang pertama itu akan berefek banget, kita itu bakal sulit yang namanya tidur. Ketika kita sulit tidur, maka badan kita, otak kita, organ kita itu semuanya akan berpengaruh. Dan secara tidak langsung, gangguan tidur itu nantinya akan berefek menyeluruh ke semuanya. Entah itu dari sosialisasi kita kepada orang, cara kita berkonsentrasi, dan bisa jadi dengan gara-gara gangguan tidur itu kita bisa memiliki gangguan psikologi. Itu mungkin banget. Karena ketika kita kurang tidur, kita nanti akan timbul stres-stres yang lain. Contoh, stres pada kulit kita. Stres pada kulit kita itu ditandai dengan munculnya jerawat. Munculnya berbagai jenis jerawat, entah jerawat yang kecil-kecil, jerawat yang gede, jerawat yang mendem, jerawat jagung, semuanya bisa aja muncul. Dan cirinya adalah jerawat itu enggak sembuh-sembuh. Meskipun kalian udah perawatan, meskipun udah memakai produk yang paling mahal dan paling bagus sekalipun, jika itu berasal dari stres yang nggak diobatin atau nggak ditanganin dengan baik, itu nggak akan pernah sembuh sama sekali. Bahkan itu akan menjadi lebih worse jadinya di kulit jika kita salah cara menanganinya. Dan selanjutnya, untuk stres itu sendiri itu bisa berefek yang lebih parah banget terhadap badan wanita. Contoh lain itu adalah kita sebagai wanita itu mengalami menstruasi setiap bulannya. Tetapi ketika kita mengalami stres yang berkepanjangan dan stresnya berlebihan dan juga stresnya sangat berat, itu bisa mempengaruhi sistem reproduksi kita atau hormon kita sehingga berpengaruh kepada menstruasi. Nah, menstruasi ini bisa jadi gangguan siklus dalam kata lain tidak teratur. Selanjutnya, itu mungkin bisa merasakan PMS yang sangat berlebihan. PMS sendiri itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang mau mens. Kebanyakan wanita mengalaminya, dan mungkin kalian sebagai wanita atau yang punya cewek, kalian juga udah tahu kalau cewek itu mengalami PMS atau mau mens itu bakal seperti apa. Entah dia marah-marah secara nggak jelas, entah dia pengen makan manis dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, ketika menstruasi itu sudah tidak teratur dan menstruasi itu
nggak teraturnya berkepanjangan lama, itu bisa aja menyebabkan berbagai jenis penyakit. Seperti apa? Satu, mungkin bisa juga PCOS. Yang kedua bisa menjadi kista. Yang ketiga bisa menjadi endometriosis. Yang keempat bisa juga menjadi miom dan polip. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih asing dengan hal-hal seperti itu, tapi itu adalah salah satu hal yang bisa juga menjadi salah satu yang ditakutin bagi para cewek. Dan asal kalian tahu, untuk penyakit-penyakit yang muncul itu nggak semata-mata hanya karena kalian stres. Stres itu muncul, stres itu ada, stres itu berkepanjangan karena kita mungkin masih kurang tepat untuk menanganinya. Dan ketika stres itu muncul berkepanjangan, kita nggak menanganinya dengan baik, dan di sisi lain kita memasukkan nutrisi yang kurang tepat terhadap badan kita, contoh seperti tepung-tepungan atau kebanyakan makan gorengan atau makan makanan junk food, dan membuat hormon kita itu menjadi tidak stabil, hormon kita itu menjadi up and down, mungkin estrogennya lebih tinggi atau LH-nya lebih rendah atau lain sebagainya, dan itulah yang menyebabkan kayak memicu terjadinya hal-hal itu tadi. Dan di sini kita pernah nggak sih kayak mendengar istilah kayak 80% orang itu sakit, itu bukan berarti dia lifestyle-nya itu nggak bagus, tetapi 80% orang mengidap penyakit atau dia ada sesuatu dalam tubuhnya itu karena disebabkan oleh pikirannya dia. Untuk makanan dan lifestyle itu memang bisa mempengaruhi, tetapi dalam riset yang ya mungkin sedikit dibaca dan sedikit kita dengar, aku bukan yang ahli dalam bidang hal seperti ini, tapi ini hanya sekedar sharing aja. Dan itu juga sudah terbukti sendiri bahwasanya hal itu juga pernah terjadi kalau kita itu terlalu stres, terlalu berpikir panas, dan di sisi lain kita jadinya sulit tidur, kita makanannya kotor dalam artian junk food, itu bisa ngefek di badan itu jelek banget. Dan itu efeknya mungkin nggak bisa kita lihat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi itu akan menimbun di dalam tubuh kita sehingga nantinya akan ketahuan ketika kita mungkin udah 2 tahun, udah 3 tahun, mungkin paling cepat setahun kalian udah tahu apa yang terjadi dalam tubuh kalian atau kalian sudah memiliki tanda-tanda yang ada. Tetapi kalau semisal masih 2-3 bulan mungkin masih aman, mungkin. Tetapi kita nggak tahu juga apa yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Tetapi yang paling 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 besar perannya itu adalah diri kita sendiri, bagaimana kita maintain diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan, tidur yang berkualitas. Dulu aku pun juga ngerasa kayak apa sih kayak gitu, dan sangat menyepelekan hal-hal seperti itu, seperti tidur yang berkualitas, makan yang bergizi atau makan yang bersih, nggak terlalu banyak makan junk food, dan pada akhirnya terganggulah salah satu hormon yang ada di dalam tubuh sehingga membuat satu muka jadi brekot banget dan jerawat itu nggak sembuh-sembuh, dan juga mens itu juga nggak teratur, dan juga di sisi lain kita itu nggak baik gitu loh bersosialisasi dengan teman-teman kita di tempat kerja, di sekolah, atau di lingkungan kita. Karena sedikit-sedikit kita tuh ngerasa kayak tersinggung, sedikit-sedikit kita ngerasa kayak kita itu dikucilkan, kayak kita itu ngerasa kayak kita itu kayak udah kayak enggak aja gitu, udah kayak enggak dihargain sama sekali kayak gitu. Padahal menurut dari teman-teman mereka itu sangat aware dan mereka itu sangat care. Tapi karena kita kurang tidur dan psikologinya terganggu juga karena kurang tidur itu tadi, nggak bisa berkonsentrasi, akhirnya apa yang dia pikirkan dan apa yang kita pikirkan itu adalah hal suatu yang sangat-sangat berbeda. Dari sisi tersebut itu kita bisa belajar, dan aku harap dengan adanya video ini bisa membantu kalian juga untuk nggak menyepelekan hal-hal kecil, meskipun hal itu kecil, meskipun tidur itu hal yang mungkin beberapa orang menyepelekan, bisa aja ada loh
orang tuh yang kerja hedik banget untuk kerjanya sampai mungkin dia pulang larut malam di jam 1, jam 7 dia udah kerja lagi, tapi dia nggak ada waktu untuk istirahat dan dia nggak ada konsumsi vitamin atau makanan yang bergizi lainnya, dan dia nggak peduli dengan apa yang masuk di dalam tubuhnya dia, itu bisa banget bikin badannya itu mengeluh atau menimbulkan tanda-tanda atau alarm yang mengisyaratkan bahwa tubuhnya sedang nggak baik-baik aja. Dan ada juga orang yang tidurnya itu sampai sehari cuma 4 jam, tidurnya sehari cuma 5 jam maksimal, bahkan ada yang 3 jam, dan itu sih sangat tidak disarankan. Tetapi kalau kalian bisa menyicil tidur kalian, semisal sekarang kalian bisa tidur 4 jam, nanti dicicil lagi 1 jam, 2 jam di jam segini, itu nggak apa-apa. Karena itu masih bisa recovery, masih bisa tubuh kalian itu menata lah ibaratnya. Tetapi kalau dalam 1 hari kalian cuma tidur 4 jam doang, itu sangat 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 tidak disarankan, dan tolong kalian untuk memanage waktu kalian kembali dan konsumsi vitamin yang bisa mendukung badan kalian menjadi lebih sehat, menjadi lebih bersemangat, dan nantinya diperhatikan juga untuk makanannya. Karena pernah nggak sih kayak denger istilah besi itu nggak bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan bom sekalipun, tetapi besi itu bisa hancur sendiri akibat dirinya sendiri gitu, akibat proses pengaratan. Nah, itu sama juga dengan kita. Jadi kita nggak akan bisa dirusak oleh siapapun kalau nggak kita yang rusak badan kita sendiri. Apakah ada tambahan? Oke guys, itu aja. Dadah. Jangan lupa like ya. Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Ini enggak. Hancur nanti. Oke, bye-bye.